Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu leaders yang hebat, apa kabarnya? Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua dalam menyaksikan video sharing terkait dengan mindset problem solving. Dalam problem solving ada beberapa mindset yang perlu dipahami. Namun untuk saat ini kita akan membahas mengenai mindset yang pertama, yaitu you've been hired as a problem solver. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya R.A. Yasin. Saya mahasiswa semester ke-6 Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Saya memiliki pengalaman bekerja di industri manufaktur dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2016. Dan dari tahun 2016 sampai dengan 2022, saya bekerja sebagai konsultan, trainer, dan juga auditor dalam bidang quality, health, safety, environment, dan improvement di PT Central System Consulting. Dan dari tahun 2022 hingga saat ini saya bekerja sebagai HRGA Assistant Manager di PT Isuzu Logistics Indonesia. Bapak Ibu leaders yang luar biasa, terima kasih waktunya. Walaupun saya tahu saat ini di tempat Bapak Ibu bekerja sedang banyak masalah. Ada yang masalahnya sedikit tapi berulang. Ada juga yang masalahnya banyak tapi juga berulang. Dan ada juga yang tidak ada masalah tapi justru dialah yang menjadi penyebab dalam masalah. Dan bagaimana perjalanan problem solving di tempat Bapak Ibu bekerja? Apakah semua bagian, semua orang terlibat dalam penyelesaian masalah? Atau justru mereka menghindari dari penyelesaian masalah tersebut? Kira-kira apa penyebabnya? Nah, berdasarkan pengalaman, saya melihat rata-rata penyebab dari mengapa mereka menghindari penyelesaian masalah karena mereka khawatir menjadi tersangka dalam suatu masalah. Karena rasa khawatir itulah mereka menjadi tidak peduli dengan masalah yang terjadi. Bapak Ibu leaders yang sangat luar biasa, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memahami dan juga menyadari sebenarnya apa fungsi keberadaan Bapak Ibu di perusahaan. Apakah hanya untuk bekerja? Kalau jawabannya hanya untuk bekerja, apa bedanya Bapak Ibu leaders dengan para operator? Jadi tugas Bapak Ibu leaders adalah untuk menyelesaikan masalah. Jadi perusahaan meng-hire Bapak Ibu sebagai problem solver. Dan kita harus sadari dan kita pahami bahwa setiap orang yang bekerja dalam suatu perusahaan akan mendapatkan upah atas tugas yang diberikan dan yang diselesaikan. Begitu juga dengan Bapak Ibu sebagai problem solver. Sudah berapa banyak problem solver yang Bapak Ibu selesaikan? Oke, jika jawabannya tidak ada atau belum ada, coba Bapak Ibu sadari bagaimana pekerjaan dari pengemudi ojek online, di mana para pengemudi ojek online mencari order, bahkan harus berpindah-pindah tempat. Mereka harus menyelesaikan order agar mereka bisa mendapatkan penghasilan, membawa uang untuk keluarga. Tapi bagaimana jika tidak ada order yang dia selesaikan? Setiap order yang masuk, dia tolak, dia cancel. Tapi dia bisa bawa pulang uang ke rumah. Pertanyaannya, dari mana uang tersebut? Jadi, Bapak Ibu leaders, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menyadari, you are the leaders and you've been hired as a problem solver. Sebagai leaders Bapak Ibu harus memiliki mindset you've been hired as a problem solver, sehingga Bapak Ibu tidak perlu takut dengan masalah. Karena masalah itu berkah dan masalah itu ada untuk diselesaikan. Baik Bapak Ibu, materi ini saya buat mengambil atau mengutip dari buku James Wi yang berjudul Setiap Manajer Harus Baca Buku Ini, dan juga dari materi training Problem Solving and Decision Making dari Central System Consulting. Demikian dari saya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa menyelesaikan semua problem
dan kita juga menyadari bahwa kita ada di perusahaan sebagai problem solver karena you've been hired as a problem solver. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.